Halo sahabat Premier, apa kabar semuanya nih? Tetap semangat, tetap sehat ya. Aku mau cerita nih sahabat Premier. Kemarin ceritanya nyobain hydrofacial. Nah, di hydrofacial itu di skin clinic nih ya, skin laser clinic rumah sakit Premier Bintaro. Ternyata kita tuh diukur dulu nih umur kulit kita. Terus kita dimasukin kayak alat gitu, terus mukanya diukur. Ternyata loh sahabat Premier, kulitku masa katanya kayak kulit bayi. Percaya nggak percaya, udahlah. Oke sahabat Premier, kita hari ini kedatangan dokter cantik. Ya ampun, kita kalah set deh Cin. Dokternya itu adalah mengurusi gizi-gizi di seluruh antero Indonesia. Karena kebetulan runner up Putri Indonesia 2008. Waktu itu saya masih SD kayaknya, kelas 2. Oke, saya perkenalkan nih Dokter Ayu Diandrasari, MM, Master Gizi, Spesialis Gizi Klinis ya dok ya? Iya betul. Oke, selamat datang dokter. Sahabat Premier, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pasti dong sehat dok. Apa kabar dok? Baik Kak Uga. Kesibukannya ngapain nih dok? Keliling-keliling? Kesibukan sekarang yang pasti di Rumah Sakit Premier Bintaro. Oke, aduh puji Tuhan saya kabarnya sehat. Kalau dokter sehat juga. Kebetulan nih, kalau ketemu dokter gizi ya bawa-bawaannya nervous. Jangan dong. Secara ukuran dok, beda. Banting terbalik kita dok. Dok, kita ini dok mau ngomongin soal kecantikan. Oke, boleh. Tapi dilihatnya dari sisi gizi nih dok. Tapi kan kecantikan itu kan nggak melulu rambut, mata, badan atau gimana ya dok. Tapi kita lebih mau membicarakan dari kulit nih dok, karena kemarin saya tuh kebetulan hydrofacial nih dok di sini nih dok, keren banget dok, alatnya itu, aduh pokoknya keren banget, dan itu umur kulit langsung terlihat. Nah ngomong-ngomong kulit nih ya sahabat Premier, nanya dong dok, kira-kira makanan-makanan apa sih yang sangat mendukung untuk kesehatan kulit itu sendiri dok? Oke, thank you Kak Uga. Pantesan hari ini makin fresh banget. Iya dong, hydrofacial. Nah, jadi untuk kesehatan kulit itu sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi ya. Oke. Baik itu faktor dari luar, yang tentunya semua sudah ada tahu ya. Betul. Misalnya kena paparan sinar matahari, kemudian aktivitas, dan salah satunya karena kita membahas gizi. Betul. Yang paling penting saat ini adalah dari makanan. Bener. Iya apa aja tuh dok, biar sahabat Premier biar makannya nggak makan fast food terus, junk food terus. Jadi biar yang mendukung ke kesehatan kulit apa aja tuh dok? Oke, nah untuk makanan-makanan yang biasanya sangat bagus untuk kesehatan yang kulit. Pastinya adalah dalam hal ini kulit adalah makanan-makanan yang tentunya mengandung nutrisi yang cukup, yaitu antara lain seperti yang kita tahu adalah vitamin yang cukup, misalnya ada vitamin A, kemudian vitamin B, vitamin D, vitamin E, dan lain sebagainya ya, yang teman-teman ataupun sahabat Premier di sini sudah tahu, dan juga mineralnya juga sangat penting. Oh, mineral dari si makanan tersebut ya dok. Betul. Ya. Nah selain itu tentunya agar penyerapan dari vitamin dan mineral dari makanan-makanan yang ada di dunia ini yang pastinya ya tentunya bisa terserap dengan baik oleh tubuh kita. Betul, diserap dengan baik oleh tubuh sehingga nantinya juga bisa terdistribusi ke kulit. Makanya kulitnya kita bisa jadi cerah, bisa jadi sehat, iya, bisa bener. jadi kenyal ya kalau benar. gitu. Kita yang pertama harus bisa memenuhi asupan makanan yang cukup untuk gizi kita. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Karena sekarang itu sering sekali ada mispersepsi. Jadi mereka biasanya mengkonsumsi vitamin dan mineralnya sudah macam-macam tuh, luar biasa. Tapi kalau asupan nutrisinya masih kurang, jadi penyerapannya masih tidak optimal juga Kak Uge. Jadi harus seimbang antara makanannya sama si vitaminnya. Betul. Jadi dari sumber bahan makanan yang baik dan juga bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita dengan cukup. Sebenarnya kan itu juga ada kandungan vitamin dan mineral untuk yang kita jadikan sumber bahan energi kita dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, nanti kalau itu sudah cukup dan dirasa ternyata aktivitas fisik kita ataupun kegiatan kita ternyata masih tinggi
tinggi dan masih membutuhkan asupan, barulah kita vitamin. optimalkan vitamin dan mineral yang bisa sebagai nutrisi tambahan. Betul, berarti intinya mah harusnya si makanan itu ya dok. Betul, ya. dari makanan Baru si itu. vitamin itu sebagai melengkapi. Nah, contoh makanannya dok, apa nih dok yang buat kulit? Nah, contoh makanan itu sebenarnya apalagi kita ini tinggal di Indonesia, Iya, negara kaya lah. tropis, betul, dari zaman kita SD dulu dikasih Iya, tahu. iya, betul. Negara kita sumber bahan makanannya itu Iya, banyak benar, sekali. benar. Salah satunya adalah makanan-makanan sayuran dan buah-buahan kita kan kaya banget. Betul, Nah, betul. sering sekali dibilang ataupun sahabat Premier ataupun kaum pasti udah pernah dengar kalau yang makin berwarna biasanya makin bagus. Oh Tapi gitu. warna alami ya. Iya, bukan warna buatan. Oke, Betul. oke. Misalnya buah naga. Oh, naga. Buah naga, kemudian juga sayur bayam. Bayam yang hijau. Berarti yang warna-warni gitu ya, dok ya. Betul. Sekarang kan Oke, juga oke. makin modern ya. Jadi ada yang bikin untuk sayuran-sayuran digabung dengan buah-buahan, biasanya di mix dengan jadi jus blender seperti Oh itu. iya, Itu iya. juga Nah, bisa nah jadi tuh dok, alternatif. alternatif salah satu. Nah, jus blender sama dimasak nih dok. Menurut dokter, ya untuk sahabat Premier juga lebih baik mentahan. Ya mentahan kayak ini banyak kan di YouTube tuh dok, krauk segala batang pepaya lah dimakan segala macem. Betul. Nah kalau menurut dokter mendingan mentahan, di blender atau diproses lagi tuh dok makanan bagusnya buat kita. Oke, nah di sini juga untuk mengonfirmasi hal ini kita mesti tahu yang penting adalah know your body, kenali kebutuhan diri. badan kita. Oke, betul. Nah jadi sebenarnya nggak salah makan langsung, kemudian nggak salah juga kalau mau dibuat seperti misalnya di blender ataupun gitu. Olahan lain yang seperti dengan berbagai macam jus lain. Iya, yang dicampur-campur gitu ya dok ya. Tergantung apa yang dibutuhkan. Misal nih, misal kayak kita ya, kita kan butuhnya serat yang cukup ya, karena berdasarkan data ternyata data terakhir kurang dari 7% Indonesia itu masyarakatnya masih kurang kecukupan seratnya. Oh gitu. Kebutuhan seratnya masih dari 7%. kurang. Oh gitu nah, ya. Mungkin kita bisa aja jadi salah satu yang kurang serat. Benar. Oke. Hampir 97 ya. Nah, gitu. 93% karena 7%-nya yang tadi masih kurang. Iya, terus nah itu jadinya makanya untuk memenuhi kebutuhan serat itu lebih baik kita mengonsumsi makanan seperti sayuran dan buah-buahannya secara langsung dibanding diolah. Betul, diminimalisasi prosesnya ya. Jadi dengan dimakan secara langsung kita kan juga mengaktifkan kelenjar enzim juga. Kita. Oh iya, benar. Juga serat-serat itu bisa tercerna dengan baik dan bagus untuk kesehatan usus kita. Iya, terutama itu ya dok. Betul. Tapi ada juga kondisi khusus yang ternyata mungkin memerlukan vitamin dan mineral yang lebih tinggi. Kemudian juga misalnya untuk anak-anak gitu kan, itu bisa untuk kebutuhan sayurannya ataupun buah-buahannya dari jus yang di blender. Vitamin suplemen juga ada sih ya dok yang buat anak-anak tuh. Betul. Yang berapa macam gitu buat anak-anak yang susah makan itu juga bisa ya. Betul. Tapi ingat sekali lagi sesuai kebutuhan dari sumber alami dulu. Aduh, sesuai kebutuhan. Kalau segede saya berarti udah nggak butuh sebenarnya dok ya? Atau gimana dok? Disesuaikan. Butuh tapi disesuaikan. Kirain sobat Premier kalau segini-gini nggak usah butuh ya. Terus gini dok, itu kan dari makanan, bahwa kita makanan yang lebih berwarna akan lebih baik. Kemudian pengolahannya juga jangan terlalu lama. Betul. Sesuai kebutuhan. Kalau memang kebutuhan serat kita butuh banget serat, berarti kita lebih bagus makan yang mentah atau misalnya blender gitu ya dok ya, dibanding kalau yang diolah. Nah nih dok, tuh tadi makanannya udah pada tahu ya teman-teman ya. Sekarang gimana caranya biar cantik paripurna nih dok? Jadi nggak cuma kulit aja ya, tapi mata berbinar, rambut hitam ya gitu-gitu deh dok. Saran dokter apa nih dok buat sahabat Premier? Oke, biar cantik secara paripurna nih kalau bahasa KOG ya paripurna. Betul. Yang pasti adalah penuhi asupan nutrisi ataupun kecukupan gizimu secara seimbang. Oke. Seimbang tiap orang tentunya berbeda. Jadi yang pasti adalah mengenali tubuhmu dulu, kemudian pelajari apa yang tubuhmu butuhkan. Kemudian bila perlu konsultasikan juga dengan dokter spesialis gizi ya. Seperti dokter.
bisa ke Rumah Sakit Premier Bintaro tentunya. Iya benar. Dan selain tentunya setelah kita sudah memenuhi kecukupan gizi kita dengan seimbang, tentunya kita harus melakukan hal-hal lain yang bisa membantu nutrisi menjadi optimal terserap tubuh. Betul. Misal berolahraga yang cukup ya sehari seminggu 3 kali ya dok. 3 sampai 5 kali. 3 kali sampai 5 kali. 30 menit 30 ya, menit. Minimal. Kemudian juga bisa kita memenuhi kecukupan hidrasi atau minum air kita. Iya betul. Sesuai dengan berat badan dan juga usia betul. Kemudian juga tidur kali ya cukup ya dok ya. Karena tidur apalagi zaman sekarang ya. Orang pada susah tidur dok. Betul, minimal 6 jam aja susah banget. Iya, saya 12 jam. Oh, banyak kan dok. Terus dok apa lagi dok? Nah, kemudian tidur, kemudian juga tetap meskipun sekarang kita di era digital, jangan lupa bersosialisasi. Oh, nongkrong. Jadi untuk apa? Untuk tukar wawasan. Iya, kemudian juga kita memperbanyak aktivitas fisik juga gitu. Iya. Ya, tapi jangan kebanyakan dan sambil ngemil. Akhirnya nge-mall. Intinya kita harus istirahat cukup. Ya pokoknya pola hidup sehat lah ya dok ya. Secara umum. Ditambah sosialisasi tujuannya biar kita nggak update kali ya dok ya. Dan juga saling ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman. Nah dokter, kayaknya sih kalau menurutku ya itu semua kan harus kita saya benar-benar dapat nih dari dokter nih bahwa kita memang harus mengenali diri kita sendiri dan kebutuhan kita ya dok ya. Dan baru kita bisa melihat dan terutama yang kita cukupi adalah dari alami dulu, baru kalau perlu suplemen nutrisi tambahan. Keren. Sahabat Premier, itu mengenai kecantikan dari gizi alias kulit. Kalau mau ngobrol lebih banyak, dokter prakteknya hari apa aja? Oke, kalau saya praktek di Rumah Sakit Premier Bintaro setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Kamis jam 17 sampai jam 19 dan juga hari Sabtu jam 13 sampai jam 16. Tuh, seminggu 4 kali datang mau konsultasi gizi, baik tentang gizi sehat maupun yang ada penyakit mungkin ya dok ya. Jadi bisa langsung ke dokter apa aja ya. Oke dokter, terima kasih banyak ya dok ngobrol kita. Mudah-mudahan ini semua sahabat Premier terjawab dan bisa menjadi motivasi untuk tetap selalu cantik, selalu sehat, dan ingat rawat kulit biar kayak saya, hidrofacial masa bayi katanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di masa yang akan datang sahabat Premier. Dah.